percaya bahwa Ayah Pin ini adalah Tuhan dari semua agama. Dan untuk mendapatkan berkat yang lebih, mereka harus bersetubuh dengan Tuhan. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang konyol tapi mengerikan juga. Sebuah sekte sesat di Malaysia yang bernama Kerajaan Langit dan Tuhan mereka, Ayah Pin. Konon, tujuan dari Kerajaan Langit itu untuk menyatukan semua manusia tanpa memandang ras atau agama. Ia terdengar sangat mulia, tapi ajaran-ajaran dari Tuhan mereka kok lama-lama sangat menyimpang. Bahkan membuat gerakan untuk murtad berjamaah. Dan dipercaya bahwa anggota sekte ini mencapai puluhan ribu orang yang berasal dari berbagai negara dan berbagai kalangan. Dari orang biasa sampai artis-artis terkenal, orang pemerintahan, bahkan tokoh agama. Langsung aja kita bahas bersama Ayah Pin. Arifin Muhammad atau yang dikenal dengan nama Ayah Pin adalah seorang laki-laki yang lahir di Malaysia tanggal 22 Juni tahun 1941. Tepatnya dia lahir di Bachok, Malaysia. Bener nggak itu ngomongnya? Coba teman-teman teroris yang Malaysian boleh banget koreksi aku di bawah. Ayah Pin ini memiliki 4 orang istri guys. 1 nggak cukup kata dia. Dan dari 4 orang istri itu dia memiliki 21 orang anak. Untuk menghidupi keluarganya yang besar banget ini, katanya dulu itu dia berjualan. Tapi di tahun 1970 dia beralih profesi. Udah nggak jualan lagi, dia memutuskan untuk menjadi pemimpin komunitas keagamaan yang bernama Kerajaan Langit. Nah, Kerajaan Langit atau Pemerintah Langit ini didirikan sendiri sama Ayah Pin. Dan komunitas keagamaan ini berada di sebuah wilayah yang luasnya itu mencapai 24.000 meter persegi bersama dengan 33 kompleks bangunan lainnya di Desa Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Ya walaupun Kerajaan Langit ini kan sebenarnya udah didirikan dari tahun 1970-an kan sama Ayah Pin, tapi dia baru ada di lokasi yang barusan aku sebut di pertengahan tahun 1980-an. Bagaimana dia akhirnya bisa ada di lokasi yang sebesar itu guys? Well, komunitas keagamaan ini pengikutnya itu banyak banget. Diperkirakan mencapai 22.800 orang, termasuk warga Singapura, Afrika, India, Inggris, dan Selandia Baru. Tapi ayo kita backtracking sedikit. Gimana caranya? Dan kenapa gitu Ayah Pin kepikiran untuk buat Kerajaan Langit? Well, apparently Ayah Pin ini terinfluence sama salah satu menantunya guys. Salah satu dari anaknya Ayah Pin yang banyak banget itu menikah sama seorang pemuda yang menyebarkan sebuah ajaran sesat. Menantunya Ayah Pin ini diberikan julukan Hasan Anak Rimau atau Hasan Anak Limau karena dulunya dia adalah seorang penjual limau atau jeruk. Nah, katanya sebenarnya si menantu ini lebih tua guys dari Ayah Pin sendiri, sampai beberapa orang manggil dia mertuanya Ayah Pin karena mereka nggak tahu bahwa dia sebenarnya menantunya. Either way, ngerasa bahwa pengaruhnya si menantu ini kok besar banget, kok influential sekali. Ayah Pin kemudian mengikuti jejak menantunya. Dia mendirikan kelompok keagamaannya sendiri yang dia namakan Kerajaan Langit tadi. Nah, tapi Nessie, apa sih ajarannya Kerajaan Langit ini? Well, menurut kepercayaan Kerajaan Langit, Ayah Pin adalah seorang Tuhan. Tuhan yang mendapatkan wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi ini. Dan bukan saja Tuhan dari satu agama guys, tapi mereka percaya bahwa Ayah Pin ini adalah Tuhan dari semua agama. Jadi yang dipanggil Tuhan dalam sebuah agama itu ketika kalian berdoa kayak ya Tuhan gitu, itu essentially katanya dari semua agama yang ada di bumi, itu si Ayah Pin itu, si Tuhan itu. Tapi dengan definisi itu kenapa orang-orang percaya, Nes? Well, kebanyakan pengikutnya Ayah Pin adalah orang-orang yang tadinya sakit datang ke Ayah Pin lalu berhasil disembuhkan. Jadi mereka diberi kesembuhan setelah berobat ke Ayah Pin. Dan orang-orang yang disembuhkan itu ya setelah sembuh percaya dong kalau misalkan yang bisa menyembuhkannya hanyalah Tuhan, si Ayah Pin itu. Dan karena hal itu juga para pengikutnya itu percaya bahwa Ayah Pin adalah reinkarnasi dari Yesus, Buddha, Siwa, dan Muhammad, peace be upon him. Bahkan mereka percaya bahwa suatu hari nanti Ayah Pin akan kembali sebagai Imam Mahdi. Para pengikutnya juga percaya bahwa Ayah Pin ini selain bisa menyembuhkan orang sakit, dia juga bisa membuat binatang apapun guys, binatang paling buas di muka bumi ini tunduk
kepadanya. Mereka juga percaya bahwa Ayah Pin itu bisa menghilang, memiliki kemampuan untuk tidak terlihat, bahkan menghabisi nyawa orang lain menggunakan pikiran dan kekuatannya. Mereka juga percaya bahwa Ayah Pin itu bisa melihat tembus pandang. Dan dengan kemampuan berbicaranya Ayah Pin yang harus diakui pastinya luar biasa hebat ya guys, karena dia berhasil mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Nah, setiap Sabtu malam dan Minggu pagi dikatakan bahwa Ayah Pin itu akan melakukan sebuah sesi ritual. Ritual khusus ini adalah sebuah ritual di mana para pengikutnya akan mengantarkan Ayah Pin dari bangunan utama menuju ke perahu beton untuk duduk atau berbaring. Dan para pengikutnya akan mulai melakukan sebuah ritual di mana mereka bernyanyi lagu-lagu rohani khusus untuk Ayah Pin sampai jam 4 pagi. Nah, setelah ritual nyanyi-nyanyinya berakhir, Ayah Pin akan duduk dan orang-orang bisa melakukan semacam sesi Q&A guys, tanya jawab bersama Ayah Pin. Dia akan duduk di sebuah panggung menghadap ke para pendukungnya. Nah, yang hebat tentang Ayah Pin ini guys, dia tuh jago banget mencari simpati dari orang-orang. Karena pengikutnya itu percaya juga bahwa dia adalah Tuhan dari semua agama. Ayah Pin itu sering banget mendatangi sesi doa antar agama yang ada di Malaysia. Jadi dia akan datang anytime, sampai larut malam pun dia akan datang. Kayak misalkan ada sesi doa di agama Hindu, dia akan datang, ikut berdoa, sampai tokoh-tokoh agama Hindu itu jadi respect guys, jadi hormat sama Ayah Pin. Dan dengan itu pengikutnya ya tambah lama tambah banyak. Dan ajarannya pun semakin familiar ke orang-orang. Menurut salah seorang pengikutnya, dia tuh pernah ketemu sama Ayah Pin di langit. Hah? Dia percaya dia ketemu Ayah Pin di langit. Jadi setelah dia beribadah, dia mengaku bahwa dia tuh ada di alam barzah, melalui Madinah lalu ke Mekah, dan dari Mekah dia tuh naik ke atas langit. Di sana dia ketemu sama Ayah Pin. Ayah Pin itu lagi di istananya. Dan itu bukan satu-satunya kesaksian orang yang akhirnya jadi pengikutnya Ayah Pin gara-gara ketemu dia di dalam mimpi. Salah seorang lainnya katanya lagi mimpi dia duduk di bukit, dia ngeliat Ayah Pin duduk di bawah bukit. Setelah itu dia yang tadinya duduk di atas bukit ngeliat Ayah Pin lebih tinggi daripada bukitnya. Jadi seakan Ayah Pin tuh lagi menunjukkan superioritasnya, kehebatannya, statusnya sebagai Tuhan. Bahkan salah seorang anggota yang masih tinggal di kawasan Kerajaan Langit itu pernah 4 kali dipenjara guys, gara-gara dia melakukan praktik menyimpang, menyembah Ayah Pin dan ingin meninggalkan agamanya secara resmi. Nah, Kerajaan Langit itu memiliki beberapa objek yang dijadikan simbol ideologi dari ajaran mereka. Di antaranya adalah simbol penting berupa teko raksasa 2 lantai berwarna krem dan juga sebuah vas biru. Spesifik banget. Katanya nih, tekonya itu bisa menampung air sampai kedalaman 6 meter dan disebutkan sebagai model duniawi dari prototipe surgawi. Teko ini melambangkan kemurnian air dan cinta yang mengalir dari surga. Selain itu, ini aku bacain aja ya guys. Teko itu mencerminkan sebuah kapal yang ada di langit sebagai sarana Tuhan untuk mandi, supaya bisa memberikan berkah kepada umat manusia. Nah, para pengikut yang datang ke Kerajaan Langit untuk pertama kali itu harus minum air suci dari vas yang airnya itu adalah air yang mengalir dari teko yang tadi. Oh, ini gede banget ya. Simbol penting lainnya adalah sebuah payung kuning emas besar setinggi 7 meter yang digambarkan sebagai tempat orang-orang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau tadi aku ada kelepasan mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah sekte, itu bukan bahasa aku sendiri, karena pemerintahan Malaysia itu sudah memasukkan Kerajaan Langit ke dalam salah satu dari 22 perkara bid'ah dalam Islam. Simbol-simbol yang tadi kita bahas, si teko besar, vas besar, dan hal-hal itu sudah masuk ke dalam objek penyembahan dan aliran agama sesat di Malaysia. Dan karena pemerintah Malaysia menganggap bahwa Kerajaan Langit adalah sebuah sekte sesat, Ayah Pin dipenjara selama 11 bulan karena murtad dan menolak keyakinan dasar Islam. Jujur aku barusan kaget dan nyari, ternyata memang bener ada namanya dakwaan murtad. Bahkan ada seorang pengikut Ayah Pin juga yang mendapatkan dakwaan murtad sampai 2 tahun penjara. Tapi Ayah Pin itu mengatakan bahwa dia sebenarnya nggak bisa dianggap sesat karena dia udah menyatakan dia keluar dari agama Islam di tahun 1998. Jadi kalau misalkan kalian gabung nih sama Kerajaan Langit, kalian akan percaya beberapa prinsip-prinsip asas dari agama Islam yang dirubah gitu. Menurut dakwahnya Ayah Pin, kiamat itu nggak ada. Kiamat itu nggak berlaku karena Allah ini udah menjadikan dunia itu cantik dan gak mungkin Tuhan itu sebodoh itu untuk menghancurkannya atau memusnahkannya. Ayah Pin juga mengatakan bahwa jika sewaktu-waktu nih seorang anak Adam atau kayak kita semua ini hampir meninggal, Allah itu akan datang kepadanya dan kita udah nggak perlu mengucap lagi.
Pengikut Ayah Pin itu juga percaya bahwa untuk menjadi seorang Islam, perlulah menjadi kafir terlebih dahulu. What the heck? Dikatakan bahwa Ayah Pin ini juga mengubah cara ibadah. Dia mengatakan bahwa waktu subuh itu bisa dilakukan, jadi sholat subuh itu bisa dilakukan sampai waktu zuhur, tengah hari, dan bahwa puasa berserta sembahyang itu sebenarnya tidak perlu. Bisa digantikan dengan berzikir saja. Konsep pahala sama dosa pun dirubah sama Ayah Pin, di mana Ayah Pin itu memiliki kuasa dan boleh menentukan apakah seseorang itu akan pergi ke surga atau neraka. Jadi dia sendiri nih bisa menentukan gitu, kamu kalau baik sama saya ya kamu masuk surga deh, kamu saya kurang suka ya muka kamu kayak neraka deh. Nggak muka juga ya tapi you get what I mean. Dan sesuatu yang mungkin diambil dari agama Kristen adalah dia melakukan juga upacara pengampunan dalam bilik. Tapi ada waktunya, jadi cuman boleh pada saat ada cahaya bulan purnama, seseorang bisa melakukan pertaubatan ini. Dan bagi para pengikut lelaki yang ingin bertaubat, mereka cuman harus berjabat tangan dengan Ayah Pin. Masa sama Tuhan kayak, maaf ya bro. Tapi untuk pengikut perempuan, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang tidak suci, dan untuk mendapatkan berkat yang lebih, mereka harus bersetubuh dengan Tuhan. What the f***? Ih, ini mah bapak-bapak mesum. Bukan Tuhan, jijik banget. Terus dia kayak udah kalau kalian mau dimaafkan sama Tuhan ya kalau cewek, kalian harus melakukan wish. Kesel. Dunia ini dunia yang jahat sekali pada wanita, tau gak? Sebenarnya sudah cocok sekali untuk dipanggil sekte, apalagi ada ajaran-ajaran lainnya yang gak kalah what the hell. Kayak misalkan Ayah Pin itu mengaku bahwa dia bisa memanggil roh orang yang sudah mati. Dan katanya dengan mengatakan Ayah Pin 7 kali, kalian bisa menyembuhkan penyakit itu. But anyway, penduduk di daerah timur Malaysia yang beragama Islam dan juga otoritas agama setempat itu nggak suka sama yang dilakukan sama sekte Kerajaan Langit. Di awal tahun 2005, pemerintah itu meminta anggota Kerajaan Langit untuk merobohkan bangunan raksasa di tempat mereka, tapi mereka tentunya menolak. Sampai akhirnya, suatu pagi guys, di bulan Juli tahun 2005, 30 orang dengan menggunakan penutup muka datang ke markasnya Kerajaan Langit. Selama 20 menit, mereka mengancam, mengamuk, dan menghancurkan kawasan Kerajaan Langit. Mereka melemparkan bom molotov, membakar mobilnya Ayah Pin, menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Dan para pengikutnya Ayah Pin yang pada saat itu ada di situ saat kekeosan ini terjadi, menelpon polisi guys, melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi datang, bukannya membantu mereka, malah juga menangkap anggota-anggota dari Kerajaan Langit. Nak panggil polis pun, line telefon dia potong. Lepas tu pada keesokan harinya saya pun pergi ke balai polis, pergi buat laporan polis. But instead of looking for the assailants, the police arrested her along with 47 other disciples. Kan emang karena aktivitas dari sekte Kerajaan Langit ini udah dilarang. 47 orang anggota Kerajaan Langit yang ditangkap itu mendapatkan dakwaan pelanggaran fatwa atau perintah agama yang melarang kontak dengan pemimpin mereka, Ayah Pin. Dan pemerintah akhirnya mendatangkan eskavator yang besar banget untuk menghancurkan seluruh kawasan Kerajaan Langit. Anehnya nih, 3 hari setelah pembongkaran itu dimulai, lengan dari eskavator yang dibawa pemerintah Malaysia tiba-tiba patah dan gak bisa menghancurkan tangga yang biasa digunakan sama Ayah Pin untuk melakukan khotbahnya. 3 days into the demolition job, the bulldozer broke down, and the government was unable to destroy the steps from which Ayah Pin used to deliver his sermons. Escalator punya mata tu patah, jadi tinggallah benda ni. Sebagai bukti yang Ayah Pin ni memang ada. That's weird. Tapi balik lagi, karena kekeosan ini di tahun 2006, Ayah Pin itu dikeluarkan dari kerakyatan Malaysia dan dibuang ke Narathiwat, Thailand. 18 anggota dari Kerajaan Langit itu diperbolehkan untuk tinggal di Malaysia atas belas kasih dari kuasa hukum Pengadilan Tinggi Syariah, sementara 40 lainnya diberi kelonggaran hukuman pidana. Dan suatu malam pada 22 April tahun 2015, Ayah Pin menghembuskan nafas terakhirnya di rumah istri keduanya di usia 74 tahun. Tapi meskipun Ayah Pin sudah tidak ada, markas mereka pun sudah diratakan dengan tanah. Sampai sekarang, para pengikutnya masih menempati lokasi Kerajaan Langit, masih menyembah, bahkan percaya penuh atas Tuhan mereka, Ayah Pin. Udah 4 kali di penjara pun, dia masih kekeh sama keyakinannya dengan ajaran Kerajaan Langit sampai hari ini. During a long, futile struggle, she's had 4 stints in jail over the years, and each time, the authorities have tried to make her repent. Kemudian dia suruh saya sembahyang, saya tidak sembahyang. Saya tetap dengan pendirian saya. Nah, itu mungkin bisa jadi gambaran atas kekuatan dan juga kebesaran dari pengaruhnya Ayah Pin.
Saking kuatnya, salah seorang mantan drummer dari band rock Malaysia bahkan menjadi tangan kanannya. Karena itu, banyak banget orang yang percaya bahwa Ayah Pin dan Kerajaan Langit ini bisa sesukses ini juga karena disuntikin dana sama orang-orang yang gak cuman halayak publik biasa, tapi juga orang-orang penting, guys. Orang-orang yang menjadi bagian dari ajaran ini, tapi juga memiliki power. Jadi mungkin orang-orang yang ada di pemerintahan atau artis-artis kaya. Selain itu, dikabarkan juga bahwa para anggota itu mendapatkan penghasilan dari penyadapan atau pengambilan getah pohon karet, wisata religi, dan juga produksi permen. Dan setelah mendapatkan dana yang cukup, Ayah Pin sama pengikutnya kemudian membangun beberapa bangunan yang menjadi simbol pemujaan atau penyembahan bagi para pengikut Kerajaan Langit. Anyways, itu tadi adalah salah satu sekte sesat yang bernama Kerajaan Langit dengan Tuhan mereka Ayah Pin, yang walaupun hari ini mungkin kalian bisa mengetahui guys, tapi at one point ada puluh ribuan orang yang actually percaya dan menunjukkan kalian bahwa sebenarnya kalau misalkan seseorang bisa menjual sesuatu, ya apapun dengan mulut seseorang yang berkarisma, semua tuh bisa dijual. Dan personally aku tuh percaya bahwa dia ini sebenarnya adalah as simple as a good businessman. Dia seorang businessman yang tahu gitu gimana caranya untuk convince, meyakinkan orang-orang menjual agamanya, mendapatkan apa yang dia mau, walaupun ya emang jahat. Mungkin Ayah Pin ini bisa menjadi pengingat untuk kita ya guys, untuk nggak gampang percaya. Serem banget. Apakah kalian pernah mendengar tentang Ayah Pin sebelumnya? Boleh banget diceritain di bawah kalau misalkan emang ada sesuatu yang berbeda sama riset yang kita lakukan. Mungkin ada tambahan-tambahan untuk teman-teman yang di Malaysia, boleh banget ditambahin di bawah. Did you hear about this? Do you know anyone that's been in Kerajaan Langit? Boleh banget diceritain di bawah kalau misalkan kalian pernah dengar, atau misalkan tentang sekte-sekte lainnya yang pernah kalian denger dan gila banget. Boleh banget, karena aku denger-denger masih di beberapa daerah yang lebih kecil itu ada loh kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya jatuhnya sesat tapi hidup dan dipercaya orang-orang. Boleh banget tulis di bawah apa yang harus kita bahas next time, dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Ayah Pin batuk. Gak bekerja. Sampai akhirnya di suatu pagi di bulan Juli, itulah atas belas kasih Kerajaan Langit itu jatuhnya adalah sekte. Ritual khusus ini adalah ritual di mana para pendukungnya, emang kampanye,